Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa, SHMH kembali lagi dengan saya, channel SHMH yang mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan kali ini pada video yang ke-256. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada video yang ke-255 bahwa terkait perkosaan yaitu yang diatur di dalam pasal 473 KUHP baru itu banyak sekali ayat-ayatnya dan ada 11 ayat. Dan untuk video yang ke-256 ini kita akan membahas yang ayat 2. Ada 11 ayat itu saja. Ada beberapa ayat yang terdiri dari beberapa poin A, poin B, poin C, poin D. Lah, sebagai contoh ini yang ayat 2 itu ada 4 poin dari A sampai D. Sebagaimana telah saya sampaikan di video ke-255 bahwa yang dimaksud dengan perkosaan itu adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Dan ancaman pidananya adalah 12 tahun paling lama. Adapun bunyi ayat 2 pada pasal 473 itu adalah termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perbuatan. Nah, jadi maksudnya adalah hal-hal yang akan saya terangkan nanti di ayat 2 ini adalah termasuk dianggap perkosaan. Dan ancaman hukumannya adalah sama dengan ayat 1 yaitu 12 tahun. Apa itu? Meliputi perbuatan titik 2. Huruf A, persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami garis miring istrinya yang sah. Ini agak aneh tuh kalimatnya, tapi ini walaupun aneh, tapi ada. Aneh tapi bisa ada ini. Saya ulangi ya, huruf A, persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah. Lah kok bisa? Oh, ini saya jelaskan seperti ini. Bahwa pasal ini untuk menjerat atau ya untuk mencakup seluas-luasnya terkait perkosaan. Sehingga akan banyak sekali yang diterangkan secara detail. Ini kan kita baru 2 ayat, ke depan masih akan banyak sekali. Contoh seperti ini. Apa maksudnya kalau yang dimaksud di pasal ini? Contoh seperti ini, seseorang itu setuju untuk dilakukan, oh ya setuju, mari melakukan hubungan badan. Setujunya ini karena menganggap bahwa si ini adalah suami atau istrinya. Karena ini menganggap di pikiran tadi ini adalah ini suami atau istrinya, maka mau. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bahwa pernikahan itu tidak selamanya itu bertemu mempelainya, ada hadapan itu. Enggak, ada yang katakanlah pernikahan jarak jauh. Bahasa saya kalau berbicara syariatnya sesuai agama masing-masing seperti apa, saya tidak akan menjelaskan ke sana. Tapi bahasa saya adalah pernikahan jarak jauh, si A sama si B, calling-callingan dan sebagainya. Kemudian ada orang lain yang tahu bahwa saya yang sudah menikah lewat jarak jauh. Datanglah misalnya ini laki-laki kepada si B perempuan, A ini datang. Ya namanya suami istri kan melakukan hubungan suami istri. Tentunya kan si ceweknya ini yang perempuan mau juga kan karena menganggap ini suaminya. Alah terjadilah. Ternyata datang lagi si C. Itu bukan saja, itu kembaran saya misalnya gitu kan. Nah karena kembar orangnya ini kan bisa jadi A sama C itu kembar. Kan yang suami istrinya susah membedakan ini kan. Belum familiar karena nikahnya jarak jauh. Maka si A ini kan sudah B mau karena menganggap si A ini
suaminya gitu aja ya. Nah ternyata yang benar adalah si C. Maka walaupun tidak ada paksaan dalam hal ini, si B itu mau berhubungan badan, si A ini dianggap memperkosa. Karena memang bukan suaminya. Dalam kejadian ini tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman kekerasan. Bahkan si perempuan ini menyetujui, ya kan? Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman. Namun walaupun menyetujui, ini disamakan atau dianggap sebagai pemerkosa. Yang kedua, ya kalau katakanlah beginilah, yang lucu-lucu ini kan, ini agak lucu-lucu ini kan, orang piknik nih, satu kampung atau satu kelompok piknik lah, rombongan suami istri kemana, atau mungkin di kapal pesiar, kemudian tiba-tiba mati listrik gitu kan, gelap, dikira suaminya atau dikira istrinya berhubungan, seperti ini kan memanfaatkan kesempatan dan kesempitan karena gelap gitu kan, pokoknya jangan diketawain yang contoh yang saya berikan, itu sangat mungkin terjadi. Kemudian ada lagi orang yang menikah, kemudian suami atau si istri ini ada permasalahan hukum, dipenjara lah katakanlah 10 tahun atau 15 tahun. Karena jauh antara keluarga dan sebagainya, jarang bertemu besok, maka bisa jadi begitu lepas, kan pangling wajahnya. Ada orang lah yang datang, bapak saya adalah suamimu, bapak saya adalah istrimu. Lah kok beda? Ya beda karena saya di penjara kan itu. Kan ada yang seperti itu. Baru pulang, ini dimanfaatkan, ngaku suami atau istrinya. Terjadilah hubungan badan, itu disamakan dengan pemerkosaan. Dan kalau itu nanti terungkap, ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Untuk saya, dalam hal-hal seperti ini ya, belum pernah saya mengetahui ada kasus seperti ini. Atau mungkin begini, orang itu dihipnotis ya, saya tidak paham itu hipnotis sebetulnya ada benar apa tidak, apa hanya pura-pura, saya juga tidak tahu. Saya tidak dalam berposisi yang mengomentari disiplin ilmu yang lain ya, tapi saya jelas tidak tahu lah itu. Katakanlah bahasa saya orangnya dihipnotis, kemudian tahu ini saya suamimu, kan akhirnya mau juga karena terhipnotis kan. Nah kejadian yang seperti itu walaupun tidak ada kekerasan, walaupun tidak ada ancaman kekerasan, itu ancaman hukum dianggap sama dengan kejadian perkosaan, dan ancaman hukumannya adalah sama, yaitu penjara paling lama 12 tahun. Untuk ini kayaknya jelas ini, untuk yang ayat 2 huruf A, termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perbuatan huruf A, persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah. Bagaimana menumbuhkan percaya? Ini tidak diatur. Sehingga bagaimana caranya, mau pakai tipu muslihat, mau pakai operasi plastik sehingga wajahnya sama, atau melupakan tipu muslihat, atau hipnotis, atau dengan rangkaian kata-kata yang bohong dan sebagainya, itu tidak disebutkan. Yang penting intinya bahwa si perempuan itu pada akhirnya percaya bahwa si orang yang melakukan persetubuhan itu adalah suami atau istrinya yang sah. Dan dalam huruf A ini tidak memerlukan ancaman kekerasan atau kekerasan, karena memang malah justru ada persetujuan dari salah satu pihak. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-256, membahas pasal 473 ayat 2 tentang hal yang disamakan dengan perkosaan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya sampaikan sangat-sangat terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum.
Dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.